Bab 331, Zhang Yu yang sibuk. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Siaran langsung, Peerless Double Pride, sangat panas. Karena banyaknya penggemar yang dibawa oleh kompetisi nasional, ruang siaran langsung Zhang Yu penuh setiap hari. Popularitas keseluruhan sudah menjadi ruang siaran langsung pertama Feilong.com, dan juga merupakan Feilong.com. Pembuat uang, bagian novel Vertex, Peerless Double Pride, telah berhenti diperbarui. Zhang Yu masih merupakan tradisi lama, menunggu versi yang disederhanakan untuk dirilis nanti, dan kemudian dirak-rak. Dalam Journey to the West, pembaruannya setengah cepat, bagaimanapun, ditulis dalam bahasa Mandarin klasik, pembaca tahu bahwa menulis itu tidak mudah, dan tidak banyak orang yang mengingatkan mereka. Pada dasarnya, kebanyakan dari mereka adalah lebih banyak bab. Jika Anda melihat satu bab, Anda tidak perlu melakukannya. Namun, kepribadian Sun Wukong Pik Baji ini selalu disukai oleh pembaca. Cuacanya mulai panas. Beberapa orang, Zhang Yu dan Wu Fat, merasa terlalu panas untuk makan di kafetaria sekolah, dan pergi makan bersama di pintu masuk sekolah. Beberapa orang menemukan restoran yang bagus, tetapi ber-AC dan sangat sejuk. Duduklah dan pesan makanan. Lingkungan restorannya sangat bagus, dan beberapa orang memiliki selera makan yang baik. Karena belum ada kelas, mereka mengobrol bersama dan berencana untuk pergi ke tempat yang cukup sejuk. Restoran itu terletak di dekat sekolah menengah pertama nomor 1. Banyak siswa memanfaatkan kesempatan untuk makan, berselancar di internet, dan ber-AC. Mereka juga duduk sambil mengeringkan badan setelah makan. Bos mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan fenomena ini, yang dapat dianggap sebagai cara mengelola restoran mereka. Wu Jie berkata, memang benar sekolah kita sangat bagus. Kafetarianya jelas tidak ber-AC, jadi makan saja dan lanjutkan dengan sauna. Lu Zikuan berkata, tidak. Saya mendengar beberapa senior mengatakan bahwa AC di sekolah kita sebenarnya adalah hiasan. Ketika para pemimpin atasan datang untuk memeriksa, mereka terus mengawasi, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa fasilitas pendukung kafetaria sekolah kita lengkap, sama sekali tidak ada apa-apanya, dan membingungkan. Ya, jangan bicara tentang kami, senior kelas 3 itu belum pernah melihatnya sebelumnya. Su Yiming berkata, sebenarnya, kita harus merenungkannya kepada para pemimpin sekolah. Lingkungan makannya terlalu buruk, yang secara langsung akan memengaruhi status belajar kita. Ketika beberapa orang di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka semua menganggukkan kepala. Zhao Zijun berkata, kamu bisa berhenti saja. Tiup saja saat kamu memilikinya, biarkan saja. Selain itu, bukankah ada AC di ruang kelas? Bagaimana cara makan dan juga membutuhkan AC? Gunakan AC saat kamu tidak harus berjalan. Sebenarnya, kita sedang belajar sekarang kondisinya sudah sangat baik. Ayahku berkata, alih-alih belajar, kita menikmatinya. Ketika mereka pergi ke sekolah, gedung-gedung tidak dibangun, ruang kelas semuanya adalah bungalok, dan mereka harus membangun kompor di musim dingin. Ya, bahkan batu bara dibawa oleh siswa sendiri, dan sekolah tidak peduli. Petik 2. Benarkah palsu? Su Yiming berkata dengan ragu, masyarakat asli. Li Jie berkata, apa yang benar? Tentu saja benar. Ayah saya juga mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, dia makan makanan sesuai dengan indikator. Setiap orang harus pergi ke tempat makanan untuk menerima makanan dengan kupon makanan setiap bulan. Ada standarnya, ya, berapa banyak biji-bijian kasar, berapa banyak biji-bijian halus. Ayah saya tidak suka biji-bijian kasar, tetapi dia tidak bisa membuangnya. Nenek, saya sering melakukannya, dan itu akan sia-sia jika dia tidak memakannya. Petik 2. Su Yiming berkata, tidak. Itu sangat sulit. Mengapa saya tidak pernah mendengar ayah saya mengatakan itu? Wu Jie berkata, sudah berapa lama kamu tidak mengobrol dengan ayahmu? Su Yiming berkata, keduanya tidak pernah berbicara satu sama lain. Pergi. Orang-orang di sekitar mendengar ini sebagai jari tengah kolektif. Wu Jie berkata, kamu tidak pernah berbicara, kamu bisa tahu kentutnya. Nenek saya mengatakan bahwa dia lebih sulit ketika dia masih kecil, dan bahkan tidak bisa menghabiskan makanannya. Dia lapar dan makan kulit pohon. Sepertinya kehidupan yang kita jalani sekarang ini seperti kehidupan peri. Getaran telepon genggam yang berdengung.
Mengganggu pikiran untuk mendengarkan beberapa orang mengobrol dan berbicara dengan Zhang Yu. Dia mengambil telepon genggam dan melihatnya, itu adalah panggilan Bai Ying. Kemudian tekan untuk menghubungkan untuk membangun. Kakak Bai, ada apa? Apakah Zhang Yu sibuk? Tidak apa-apa, hanya pergi ke sekolah. Ini bukan tentang menjadi sibuk. Apakah itu sangat santai? Aku melihatmu di TV tempo hari. Kelihatannya cukup bagus. Sudah berapa lama itu terjadi? Ngomong-ngomong, Kakak Bai, apakah ada yang salah dengan meneleponku? Ah, itu saja. Perusahaan kami baru-baru ini berencana untuk merilis album untuk beberapa penyanyi, dan bermaksud untuk mendorong beberapa lagu utama. Apakah Anda punya waktu, dan jika ada, membantu Anda menulis beberapa lagu? Oke, seperti apa gayanya? Saya akan memposting beberapa lagu yang mereka nyanyikan ke telepon genggam Anda. Dengarkan dan lihat gaya mana yang lebih cocok. Ya, ngomong-ngomong, Kak Bai, akhir-akhir ini ibuku sering ke sana, iya. Bagus sekali. Kenapa kamu tidak menelepon? Sering menelepon. Setiap kali dia bertanya, dia bilang itu cukup enak, dan dia tidak membicarakannya. Aku agak berhati-hati. Ibumu baik-baik saja. Saat kami punya waktu, kami juga keluar untuk minum. Dia cukup memuaskan. Oh, kalau begitu aku bisa tenang. Atau kalau tidak, kau tidak perlu mengirimiku lagu, aku akan pergi ke Jingcheng untuk menemui ibuku akhir pekan ini. Aku akan pergi ke perusahaan untuk membicarakan tentang menulis lagu. Benarkah? Itu bagus. Lalu kau naik kereta dan meneleponku. Oke, ... Lu Zikuan berkata, bos cukup sibuk untuk sehari. Dia akan pergi ke Beijing pada akhir pekan. Zhao Zijun berkata, bos bukan kita. Orang-orang adalah petarung multi senjata yang bisa bertahan di segala cuaca. Di berbagai medan, lebih banyak bunga, itu sama sekali bukan manusia. Lu Zikuan mengangguk dan melihat Zhang Yu menutup telepon dan berkata, bos. Apakah kau akan pergi ke Beijing dalam 2 hari? Zhang Yu meletakkan telepon dan mengangguk, ya. Aku akan menemui ibuku. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke Beijing untuk melakukan sesuatu yang lain. Baru saja, teleponnya berdengung dan bergetar lagi. Melihat ini, Zhang Yu mengangkatnya lagi, dan melihat panggilan telepon dari Wu Jun, konduktor orkestra Philharmonic. Beberapa orang di sekitar melihat panggilan telepon Zhang Yu terus saling memandang, jadi mereka harus melanjutkan percakapan. Angkor, ada apa, Zhang Yu? Ada sesuatu seperti ini yang membutuhkan bantuanmu. Bukankah tahun ini, peringatan 70 tahun kemenangan perang anti-fasis? Rusia akan menyelenggarakan parade militer besar. Pada saat yang sama, sebuah konser internasional akan diadakan bekerja sama dengan para pemenang perang anti-fasis. Saya sekarang bertanggung jawab atas paduan suara dan konduktor paduan suara nasional. Pawai kemenangan Anda sudah dipilih sebagai salah satu lagu kandidat. Saya ingin Anda mendengarkan demo dan melihat di mana Anda perlu mengubahnya. Petik 2. Lagu saya sudah dijual ke daerah militer timur. Apakah pantas bagi saya untuk berpartisipasi sekarang? Sungguh tidak pantas. Itu hanya sebuah lagu. Wilayah militer adalah negara. Dan ketika kami memilih lagu ini, kami telah berkomunikasi dengan wilayah militer timur. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya hanya ingin Anda membantu saya mendengarkan, dalam orkestrasi dan harmoni. Di sisi lain, tidak perlu dimodifikasi. Saya mendengarkan versi asli Anda di internet, kualitas suaranya tidak bagus, tetapi harmoninya sangat bagus, yaitu, orkestrasi bandnya sedikit lebih tipis. Namun, saat itu band Anda memiliki lebih sedikit orang, dan itu bukan cara yang tepat. Sekarang pengiringnya adalah orkestra Philharmonic kami, dan ada banyak orang, jadi saya berharap efek keseluruhannya akan lebih baik. Oh, itu saja. Aku akan pergi ke Beijing untuk melakukan sesuatu akhir pekan ini. Atau tunggu sampai aku selesai, mari kita bertemu dan mempelajarinya dengan saksama. Bagaimana menurutmu? Kamu akan datang ke ibu kota. Itu bagus. Kemudian ketika kamu tiba, telepon aku. Jika ada, mari kita bertemu nanti. Aku akan membuat makan malam. Silakan makan. Zhang Yu sedang menelepon, dan beberapa orang di sebelah Zhao Zijun masih mengobrol. Wu Jieduan duduk di kursi dan menyipitkan mata tanpa berbicara, seperti Maitreya. Zhao Zijun merasakan giginya tidak nyaman, dan berkata, gemuk. Ambilkan aku tusuk gigi. Gemuk. Dengarlah dengan tenang,
Gemuk. Wu Jie dikejutkan oleh teriakan Zhao Zijun. Dia mendengkur dan mengorok, tetapi tiba-tiba terbangun oleh suara keras, lalu dia sedikit tidak senang, dan berkata, tanganmu tidak panjang. Kamu tidak bisa mengambilnya sendiri. Aku tidak melihatku. Apakah kamu mengantuk? Zhao Zijun berubah menjadi ekspresi terdiam ketika dia melihat ini, berkata, gendut. Aku bilang akan menjadi masalah besar bagimu untuk mendapatkan tusuk gigi. Ini akan segera menjadi kelas. Bisakah kamu tidur selama beberapa menit? Apakah masuk akal? Wu Jie memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, masih menyipitkan mata tanpa gerakan, berkata, aku tidak mendengarkan pepatah lama, mandi, lihat arloji, apakah bisa tidur sebentar? Apakah masuk akal untuk beristirahat? Ayo, apakah kamu yang bertanggung jawab? Aku akan mengambilkannya untukmu. Lu Zikuan bangkit di sela-sela kata-katanya, mengambil kotak tusuk gigi, dan menyerahkannya kepada Zhao Zijun. Zhao Zijun mengambil kotak tusuk gigi dan mengeluarkan satu, sambil berkata, aku bilang gemuk. Kebiasaan malasmu harus diubah saat diperlukan. Sejujurnya, kamu semakin gemuk sekarang. Malas sudah menjadi masalah kritis yang harus dipecahkan dalam hidup. Wu Jie menyipitkan matanya dan berkata, kamu bahkan menyuruhku mengambil tusuk gigi. Sepertinya kamu sangat rajin. Ketika Zhao Zijun mendengar kata-kata itu, dia mengusap bibirnya, dan berkata, aku tidak melihatmu gemuk. Membiarkanmu berolahraga. Wu Jie berkata, membiarkanku berolahraga. Kamu sangat malu untuk mengatakannya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengambilnya sendiri, tetapi juga membiarkanmu tumbuh dewasa dan terbiasa dengan kemandirian. Sebenarnya, itu juga semacam latihan untukmu. Kamu, oke, kalian berdua jangan bertengkar. Su Yiming menyela, kamu bilang, hanya untuk mengambil tusuk gigi, kalian juga bisa bertengkar. Jika aku mengatakan kalian berdua, mereka cukup malas. Wu Jie berkata, aku tidak mungkin terlalu malas, tapi Lao Zhao. Setiap kali aku pergi ke toilet, aku bertanya padanya terlebih dahulu, sehingga dia bisa berpikir untuk buang air kecil, kamu mengatakan betapa malasnya dia. Zhao Zijun berkata, aku tidak mungkin terlalu malas untuk menjadi gemuk. Setiap kali dia bertanya padaku, aku ingat untuk pergi ke yang ketiga kalinya. Seberapa malasnya dia menurutmu? Wu Jie berkata, kalau begitu aku terlalu malas untukmu. Selama bel sekolah tidak berbunyi, orang lain akan mengembalikanmu sebagai patung untukmu. Zhao Zijun berkata, kalau begitu aku juga tidak malas. Setiap kali sepulang sekolah, aku berdiri duluan lalu memukulmu, baru kau tahu gerakannya. Kau malas. Tanpamu malas. Ayo, kedua pemalas itu akan bertarung. Bisakah kau melakukannya? Kata Lu Zikuan. Pada saat ini, Wu Jie menoleh ke Lu Zikuan dan berkata, kalian, siapapun yang malas. Zhao Zijun berkata, iya. Keputusan pemungutan suara harus objektif. Lu Zikuan, Su Yiming, dan Li Jie saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini Zhang Yu baru saja menjatuhkan telepon. Ketika Lu Zikuan bertemu, dia berkata, biarkan bos datang dan memberimu dua pemalas. Su Yiming berkata dengan sibuk, iya. Bos adalah yang paling objektif. Li Jie berkata, saya setuju. Zhang Yu melihat beberapa orang berkata bahwa mereka tidak punya pikiran, dan mengerutkan kening, apa yang kalian bicarakan? Apa yang tidak malas? Lu Zikuan berkata, itu saja. Baru saja, si gendut dan Lao Zhao mengatakan bahwa pihak lain lebih malas daripada mereka. Dan mereka bersikeras agar kita bersikap kualitatif. Bos, biar ku beritahu, apakah si gendut malas atau si tua Zhao malas? Beberapa orang di sekitar memandang Zhang Yu ketika mereka mendengar ini. Ternyata benar-benar menyebalkan. Kupikir itu masalah besar. Tidakkah kau hanya ingin tahu siapa yang malas? Zhang Yu melihat keduanya mengangguk pada saat yang sama, berdiri, dan membetulkan pakaian mereka lagi, menatap keduanya lagi, dan berkata, aku terlalu malas untuk peduli. Yanba berbalik dan pergi. Beberapa orang di sekitar saling memandang, dan pada saat yang sama menggelengkan kepala dan tersenyum. Beberapa orang juga berdiri, menyusul Zhang Yu, yang lamban, dan meninggalkan hotel bersama. Zhang Yu datang ke sekolah pada sore hari dan mengambil kesempatan untuk mengambil cuti bersama Li Yunliang. Menurut situasi normal, kita harus beristirahat besok. Tetapi bagaimanapun juga, dia berada di sekolah menengah atas yang penting. Bagi sekolah ini,
Tugas belajar cukup berat. Bisa dikatakan sulit bernapas, bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu di akhir pekan? Siswa di sekolah menengah pertama harus meminta cuti, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, biasanya dengan izin dari guru kelas, dan juga menulis surat cuti. Bisa dikatakan sangat merepotkan untuk mengambil liburan di sekolah menengah pertama. Tidak ada alasan yang cukup untuk itu, pada dasarnya itu sia-sia. Namun, itu tergantung pada siapa yang melakukannya. Urusan Li Yunliang dengan Zhang Yu pada dasarnya dalam keadaan tidak ada apa-apa. Apa yang ingin dia lakukan pada hari kerja, dia tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri. Tidak bertanya, dia pada dasarnya membuka satu mata dan menutup yang lain. Begitu Li Yunliang mendengar bahwa Zhang Yu akan meminta cuti, dia hanya bertanya kapan dia akan kembali. Dia setuju dengan waktu yang jelas, dan dia tidak menggunakan surat palsu. Keesokan harinya, Zhang Yu, yang sudah memesan tiket secara daring sebelumnya, naik kereta cepat ke Beijing. Zhang Yu masih beraksi di dekat jendela. Kali ini, ada seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya. Ketika dia naik bus, dia mulai menjawab telepon. Sepertinya dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Beijing. Terakhir kali Zhang Yu bertemu Tang Yuxin dan Hu Yan di kereta, dan bertengkar dengan Hu Yan untuk mendapatkan tempat duduk yang lain. Sekarang menurutku itu menarik. Kereta mulai melaju kencang. Zhang Yu mengutak-atik ponselnya dan menonton berita. Beberapa jam berlalu, dan dia segera tiba di stasiun Jingcheng. Setelah Zhang Yu keluar dari mobil, dia mengikuti arus orang dan meninggalkan peron, keluar dari pintu keluar tiket. Zhang Yu melangkah keluar dari pintu keluar dan awalnya ingin menelepon Bai Ying, tetapi tiba-tiba seorang pria memegang selembar kertas dengan namanya sendiri di dalamnya dan melihat ke timur dan barat. Kemudian dia berjalan mendekat dan berkata, "Halo, saya Zhang Yu. Apakah saudari Bai mengirim Anda untuk menjemput saya?" Wan Peng tidak menyangka bahwa remaja yang dijemputnya ternyata berbadan besar, jauh lebih tinggi darinya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat Zhang Yu yang masih muda di foto itu. Setelah memastikan bahwa dia hanya berdua dengan orang di depannya, dia tertawa dan berkata, "Halo. Namaku Wan Peng. Bai yang memintaku untuk menjemputmu. Ayo pergi," kata Zhang Yu. Wan Peng berkata, "Maaf. Aku harus menjemput seseorang. Bisakah kita menunggu sebentar?" Zhang Yu mengangguk, "Tidak apa-apa. Aku tidak terburu-buru." Setelah itu, Zhang Yu membiarkan orang banyak itu pergi dan berdiri serta terus melihat ponselnya. Wan Peng tidak mengambil tanda kali ini, tetapi melihat ke arah pintu keluar dengan probe dan tampaknya menunggu seseorang untuk mengetahuinya. Aliran orang yang keluar dari stasiun semakin berkurang, segera tidak akan ada banyak orang, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya orang-orang telah pergi hampir. Zhang Yu, yang sedang melihat ponselnya, tampaknya telah lama, dan ketika tidak ada yang datang, dia menatap Wan Peng. Wan Peng berdiri diam melihat ke arah pintu keluar, tetapi dia tampaknya tidak terburu-buru untuk melihat wajahnya. Itu memberi orang perasaan berada di hati. Tampaknya seperti mengetahui bahwa orang yang datang tidak akan keluar sepagi ini. Segera, dua sosok muncul di ujung kerumunan. Wan Peng menatap matanya dan kemudian melambaikan tangannya beberapa kali. Salah satu dari mereka melihat Wan Peng melambaikan tangannya, mengangkat jarinya dan menunjuk jarinya, dan pada saat yang sama menggumamkan beberapa patah kata dengan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian datang bersama. Setelah Wan Peng melihat kedua wanita itu mendekat, dia menyambutnya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Kakak Zong yang baik." "Halo, Kakak Lou." Salah satu dari kedua wanita itu, mengenakan topeng dan kacamata hitam, mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak mengatakan apa-apa. Lou Lizen tertawa dan berkata, "Wan Peng, apakah kamu cemas?" Wan Peng tertawa, "Tidak. Aku belum menunggu lebih lama lagi." Setelah berbicara, saya melihat Lou Lizen menyeret kotak itu, dan sibuk, "Kakak Lou, aku bisa membantumu mengambilnya." Lou Lizen tidak mengatakan apa-apa, mengangguk, dan menyerahkan kotak yang diseret itu kepada Wan Peng. Wan Peng menyeret kotak itu dan berkata, "Kakak Zong, mobilnya diparkir di depan, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, pihak lain mengangguk. Kemudian dia berbalik untuk melihat Zhang Yu, yang sedang bermain di ponselnya, dan berkata, "Zhang Yu, ayo pergi." Zhang Yu Nyan mendongak menatap beberapa orang, mengangguk, dan menyingkirkan telepon.
Zhong Jialan dan Lou Lizhen melihat bahwa remaja yang berdiri tidak jauh itu bersama Wan Peng, dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Wan Peng adalah pengemudi perusahaan, bukan pengemudinya sendiri. Bahkan jika seseorang meminta kerabat untuk menumpang, itu tidak masalah bagi mereka. Beberapa orang memasuki tempat parkir tidak jauh dari stasiun kereta api, dan mengikuti Wan Peng ke mobil bisnis mewah. Wan Peng membuka pintu mobil, menyimpan barang bawaannya, dan membiarkan beberapa orang naik. Baru kemudian datang ke kursi pengemudi, menyalakan mobil, melaju ke depan. Interior mobil bisnis itu mewah, dan kursinya berseberangan. Zhong Jialan dan Lou Lizhen secara alami duduk bersama, sementara Zhang Yu duduk di seberang keduanya. Dan mereka bertiga saling menatap dengan mata yang begitu besar. Pada saat ini, Zhong Jialan melepas topeng dan kacamata hitamnya, dan wajah cantiknya pun terungkap. Menurut pikirannya, anak laki-laki yang dikiranya melihat penampilannya itu seharusnya langsung menunjukkan keterkejutan, diikuti oleh keterkejutan, lalu ekspresi terkejut. Namun yang membuatnya kecewa, setelah melepas topeng dan kacamata hitamnya, anak laki-laki di seberangnya hanya memandangi dirinya sendiri dari atas ke bawah, tetapi dia tetap tanpa ekspresi dan sepertinya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Apakah anak laki-laki itu tidak mengenali diri mereka sendiri? Zhong Jialan merasa sedikit aneh untuk mengatakan bahwa dia juga seorang bintang top di Tiongkok, dan penggemar Weibo-nya berjumlah puluhan juta. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki tidak mengenali dirinya sendiri? Perlu Anda ketahui bahwa kelompok pengejar bintang itu usianya tepat. Bahkan jika Anda tidak mengejar bintang, Anda seharusnya senang dan bersemangat melihat diri Anda sebagai bintang besar dari jarak dekat. Bagaimana Anda bisa tanpa ekspresi? Lou Lizhen melihat Zhong Jialan dan anak laki-laki lainnya hanya saling menatap. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berekspresi. Sangat aneh saling memandang. Dari sudut pandang Lou Lizhen, Zhong Jialan tidak menanggapi dengan normal. Bagaimanapun, dia adalah seorang bintang besar. Hanya ketika orang lain melihatnya gila, tentu saja, dia harus menjaga keanggunan bintang itu. Tetapi mengapa anak laki-laki di seberangnya tidak menanggapi, yang terlalu aneh? Karena orang normal tiba-tiba melihat seorang bintang besar, bagaimana mungkin mereka tidak bereaksi sama sekali? Ketika suasana di dalam mobil agak aneh, Zhang Yu, yang tampaknya diam, tiba-tiba bergerak. Beginilah penampilan Zhong Jialan dan Lou Lizhen. Itu adalah reaksi. Sepertinya anak laki-laki di seberang jalan tidak responsif, itu hanya respons yang lambat. Tampaknya kemungkinan besar, dia bermaksud mengambil pena dan kertas dan meminta Zhong Jialan untuk menandatanganinya. Kedua orang itu berpikir bahwa idenya belum berakhir. Saya melihat pihak lain mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan pada saat yang sama mengeluarkan headphone untuk dicolokkan ke jack. Kemudian mereka menekan tombol pemutaran musik dan mulai menutup mata mereka. Zhang Yu memejamkan mata dan bernyanyi, alih-alih memperhatikan gerakan Zhong Jialan, dia berkata dia seharusnya cukup marah. Anak laki-laki di seberang jalan bahkan tidak melihat dirinya sendiri sekarang. Untuk mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini sejak dia menjadi bintang lini pertama, dan ekspresinya tidak dapat dihindari. Lou Lizhen tampaknya melihat bahwa ekspresi Zhong Jialan sedikit tidak menyenangkan, dan dia secara alami lucu. Pada saat yang sama, dia sedikit terdiam karena hati Zhong Jialan yang aneh. Dia akan kesal jika orang lain melihatnya berteriak dengan gila. Dia akan kesal jika seseorang melihatnya dan memunggunginya. Mungkin manusia adalah hal yang aneh. Bahkan bintang-bintang besar pun tidak terkecuali. Lou Lizhen memikirkan hal ini dan menoleh ke Wan Peng. Anak ini adalah saudaramu. Wan Peng, yang sedang menyetir, berkata, tidak. Dia adalah tamu yang Tuan Bai minta saya jemput. Lou Lizhen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia tidak terus bertanya apapun. Sebaliknya, dia menatap Zhong Jialan dan berkata, Jialan, haruskah kita kembali ke apartemen dulu, atau pergi ke perusahaan untuk menemui Tuan Bai dan mereka terlebih dahulu? Zhong Jialan berkata, ayo kembali ke apartemen dulu. Perusahaan akan pergi lagi besok. Bukankah orang yang menulis lagu itu bisa datang besok? Tidak ada yang perlu dikatakan hari ini. Ini semua tentang adegan, dan kita harus berlari lagi besok. Baiklah, Lou Lizhen berbalik dan berteriak, Wan Peng, kirim kami ke apartemen. Kami tidak akan pergi ke perusahaan hari ini. Begitu, Wan Peng, yang sedang menyetir, menjawab. Lou Lizhen menoleh ke Zhong Jialan lagi,
dan berkata, sungguh arogan menulis lagu-lagu ini sekarang. Mereka dulu bertemu untuk melihat apakah kita punya waktu. Sekarang kita benar-benar ingin melihat apakah dia punya waktu. Jika saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, saya belum pernah mengalaminya sebelumnya. Zhong Jialan berkata, itu terjadi begitu saja. Jika kita tidak punya waktu, dia juga harus menyambut kita terlebih dahulu. Lou Lizhen berkata, itu benar. Apa masalahnya dengan seorang penulis lagu? Anda harus menyanyikan lagunya, sebenarnya, untuk memberinya muka, dia seharusnya senang. Zhong Jialan tersenyum ketika mendengar ini, tetapi tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Lou Lizhen berkata, ya, Jialan. Kali ini untuk pergi ke Rusia, apakah Anda masih menggunakan cucu Jintai dan Xiaolu untuk keamanan? Zhong Jialan menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka dan kita terbiasa bekerja sama, dan lebih mudah untuk menyelamatkan banyak hal. Bagi dua orang yang belum bekerja sama, banyak hal perlu dikomunikasikan kembali, yang terlalu banyak pekerjaan. Lou Lizhen mengangguk, mengeluarkan telepon, dan menelepon manajer perusahaan keamanan. Ketika Zhong Jialan melihat Lou Lizhen di telepon, dia tidak terus berbicara, dan malah menatap Zhang Yu yang ada di seberangnya lagi. Saya mendapati ekspresi wajah orang lain itu rileks, alisnya terangkat, sepertinya lagu itu sedang didengarkan. Zhong Jialan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya pihak lain benar-benar tidak mengenal dirinya sendiri. Sebaliknya, jika dipikir-pikir, semua orang di negara ini besar. Tidak aneh jika sesekali mengalami keanehan. Memikirkan hal ini, Zhong Jialan menoleh untuk melihat keluar mobil, dan orang-orang serta mobil mengalir di sekitar jendela, menceritakan kemakmuran Beijing. Di dalam mobil, hanya tawa hangat Lou Lizhen yang mengobrol dengan manajer perusahaan keamanan yang tersisa, dan sisanya adalah jenis ketenangan lainnya. Wan Peng mengendarai mobil ke sebuah hotel dan menghentikan mobilnya. Zhang Yumin, yang sedang mendengarkan lagu itu, mendapati bahwa mobilnya tidak bergerak, dan segera membuka matanya dan melepas headphone. Wan Peng berbalik dan berkata, Zhang Yu, hotelnya sudah di sini. Presiden Bai sudah memesan kamar untuk Anda. Anda bisa pergi ke meja resepsionis dan memberikan kartu identitas Anda. Presiden Bai akan menjemput Anda dari kantor sore ini. Zhang Yu mengangguk dan berkata, begitu. Terima kasih, Wang He. Setelah itu, dia bangkit dan keluar dari mobil, berdiri di gerbang hotel, menatap hotel bisnis bernama Jindi ini. Wan Peng menyalakan mobil dan meninggalkan pintu hotel. Lou Lizhen di dalam mobil melihat ke arah Zhang Yu, yang sedang berjalan menuju pintu hotel, dan berkata, Jialan. Aneh sekali mengatakan itu anak itu. Dia sepertinya tidak mengenalmu. Zhong Jialan berkata, aneh sekali tidak mengenalku. Dan siapapun yang tidak tahu bendera nasional. Aku ini apa? Hehehehe. Lou Lizhen tidak dapat mendengarnya ketika dia mendengarnya. Bahkan Wan Peng, yang sedang mengemudi, tersenyum ketika dia mendengar ini. Lou Lizhen tersenyum sebentar dan berkata, ngomong-ngomong, tidak banyak orang yang melihatmu tanpa reaksi apapun. Ngomong-ngomong, Wan Peng, apakah anak itu kerabat Presiden Bai tadi? Wan Peng berkata, aku tidak tahu. Presiden Bai belum mengatakannya. Namun, Presiden Bai tampaknya menganggapnya serius. Bahkan hotel telah memperbaikinya untuknya. Lou Lizhen tampaknya memikirkan sesuatu lagi. Ya, Jialan, bisakah kamu mengatakan anak itu, apakah itu penyanyi yang baru dilatih di perusahaan kita? Zhong Jialan berkata, bagaimana aku bisa tahu ini? Lou Lizhen berkata, sebenarnya, tergantung pada usianya, itu tidak besar atau kecil, tampaknya perusahaan belum pernah membina penyanyi seusia ini di masa lalu. Zhong Jialan berkata, urusan perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan itu sendiri. Sekarang kita masih berpikir tentang kinerja pertunjukan ini lebih penting. Akhir-akhir ini saya tidak punya apa-apa untuk dinyanyikan. Jika saya pergi ke Rusia untuk berpartisipasi dalam konser internasional, jika karyanya tidak kuat, saya khawatir efeknya tidak akan berhasil. Lou Lizhen berkata, jika Anda tidak bisa, nyanyikan saja lagu populer Anda, pengakuan pernikahan, dan legenda Xing Yue. Zhong Jialan berkata, lagu-lagu itu sudah tua sekali, dan saya masih bernyanyi, saya hampir muak dengan diri saya sendiri. Lou Lizhen berkata, meskipun lagunya sudah tua, tetapi orang Rusia belum pernah mendengarnya. Bagi orang asing itu, jangan takut menjadi tua. Masalah besar,
Biarkan Sang Ming mengaransemen ulang untuk Anda, dapatkan iringan remix DJ, berpakaian saya bernyanyi dan menari dengan indah. Bao Jun mendengar orang asing itu tercengang. Petik 2. Zhong Jialan berkata, lupakan saja. Seseorang mengandalkan pengadilan untuk melakukan perkelahian, dan mereka juga tercengang. Lou Lizhen berkata, kalau begitu, kamu seharusnya tidak peduli. Mereka toh tidak mengerti. Zhong Jialan berkata, tidak bisakah aku peduli? Kali ini aku akan pergi ke Rusia untuk membawakan Jiang Chengxuan. Aku juga punya beberapa lagu di tangga lagunya baru-baru ini. Setiap kali aku melihat sapiku, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak ingin melihat wajahnya yang dioperasi. Lou Lizhen berkata, sekarang orang-orang tidak tahu apa yang terjadi. Hanya karena Jiang Chengxuan bernyanyi dengan sangat buruk, beberapa orang menyukainya. Aneh, Zhong Jialan berkata, faktanya, lagu-lagu Jiang Chengxuan lumayan. Terus terang saja, tim kreatif musik Asia lebih hebat. Tim kreatif hiburan global kita harus mengatakan bahwa 2 tahun ini tidak ada artinya. Kalau tidak bisa, kita hanya bisa menghubungi komposer-komposer yang lebih tua di industri ini, dan lihat apakah ada karya bagus di tangan mereka. Lou Lizhen berkata, baiklah, dengarkan Presiden Bai. Kali ini kreator yang kita rekrut untuk perusahaan ini tampaknya memiliki level yang tinggi. Kalau tidak, tidak mungkin sebesar ini. Kita tunggu saja dia di sini. Zhong Jialan menghela napas, bukankah perusahaan juga mengontrak kreator yang bagus terakhir kali? Bagaimana hasilnya? Beberapa lagu berturut-turut lemah. Sekarang ada terlalu banyak kreator dengan guntur kecil dan hujan lebat. Saya tidak ingin melaporkannya. Harapannya terlalu tinggi. Berbicara tentang ini, dia menghela napas. Saya belum merilis album selama beberapa tahun. Ada beberapa lagu baru. Sejujurnya, saya tidak suka berakting di film dan acara TV. Saya lebih suka bernyanyi, tetapi itu adalah pekerjaan. Tidak ada. Untuk mengatakan bahwa seorang penyanyi bernama Tang Yuxin yang keluar dari kontes penyanyi nasional tahun ini, saya telah mendengarkan beberapa lagunya di internet, dan saya tidak tahu siapa yang menulisnya. Petik 2. Lou Lizhen berkata, sepertinya Tang Yuxin masih di sini di gala festival musim semi ini. Aku mendengarkannya, dan itu sangat bagus, dan karyanya mengagumkan. Bahkan, panitia malam festival musim semi juga menghubungi kami untuk datang. Jika itu bukan filmmu, kamu dapat menunjukkan wajahmu di malam musim semi. Zhong Jialan berkata, aku masih lupa. Jika kamu tidak memiliki karya Tang Yuxin, jangan kehilangan muka di sana. Jika aku mendapatkan lagu nomor 1 di gala festival musim semi yang paling tidak kusukai, aku masih ingin mencampurnya dalam industri hiburan. Lou Lizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Zhang Yu mengambil kartu kamar saat ini, mengikuti pelayan, dan sudah datang ke kamarnya. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor Bai Ying. Awalnya, Bai Ying bermaksud untuk mengirim Zhang Yu ke sekolah Yu Meixiu secara langsung. Tetapi ketika Zhang Yu ingin pergi sendiri, dia menolak kebaikan Bai Ying di telepon. Sekarang sudah Jumat sore, gedung pengajaran di area CGRI penuh sesak di dalam dan luar. Kelihatannya sangat sibuk. Yu Meixiu mengakhiri kelas hari itu dan berjalan keluar gedung bersama beberapa siswa. Keluar sambil mengobrol tentang sesuatu yang dikatakan guru di kelas. Zhang Yu, yang sudah berdiri di luar gedung, dan memiliki mata yang tajam, telah melihat ibunya Yu Meixiu berjalan dengan beberapa orang. Zhang Yu ingin mengatakan bahwa ada beberapa ekspresi saat ini. Yu Meixiu dalam kesan Zhang Yu adalah mengatakan bahwa dia adalah orang yang berpakaian sederhana. Karena dia mengingat banyak hal, ibunya tidak suka mengenakan pakaian mahal atau cantik itu pada hari kerja. Sekarang, ibu di mata Zhang Yu dapat dikatakan telah banyak berubah. Mereka tidak hanya mengenakan banyak mode, tetapi mereka juga sangat khas, dan mereka juga memiliki riasan. Secara keseluruhan, mereka terlihat jauh lebih muda daripada saat mereka menjadi direktur bengkel di pabrik. Saat ini, Zhang Yu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Zhang Yu juga tahu bahwa jika bukan karena botol minyak penariknya sendiri, dalam ingatannya sendiri, ibunya pasti tidak akan sederhana di masa lalu. Tiongkok telah ada sejak zaman kuno, keindahan cinta, pepatah lama yang dimiliki setiap orang. Dapat dilihat bahwa tidak ada wanita di dunia yang tidak mencintai kecantikan,
dan mengatakan wanita tidak mencintai kecantikan hanyalah omong kosong. Hanya saja wanita selalu memilih yang terakhir secara kebiasaan antara memilih kecantikan dan cinta keibuan. Ini adalah sifat ibu, dan itu juga merupakan usaha yang luar biasa dan tanpa kata-kata. Zhang Yu menghela nafas dan menyapa masa lalu. Yu Meixiu dan kedua wanita itu berjalan maju bersama. Tiba-tiba dia berhenti dan berdiri di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, menatap Zhang Yu yang berjalan ke arahnya. Dua orang di sekitar Yu Meixiu juga merasakan keanehannya, berhenti pada saat yang sama, dan menatap Yu Meixiu dengan ekspresi aneh. Tianjing berkata, "Kakak Yu, ada apa?" Yu Meixiu tampaknya tidak mendengar Tianjing, tetapi dia memeluk Zhang Yu lebih erat lagi, dan matanya memerah, dan berkata, "Sial. Mengapa kamu di sini? Jangan beritahu aku sebelumnya." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, datanglah ke sini kapanpun kamu mau." Tianjing dan Guan Xiaoyan di sebelah Yu Meixiu sama-sama tampak tercengang. "Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Yu Yu. Siapa pria ini? Mungkinkah itu saudaranya?" Sangat tinggi, Yu Meixiu menenangkan kegembiraannya, tersenyum penuh kasih, dan berkata, "Kemarilah dan tunjukkan pada ibuku. Apakah anakku kurus?" Zhang Yuwenyan menyeringai dan berjalan mendekat. Yu Meixiu berjalan di sampingnya, menyentuh ini, menyentuh itu, seolah-olah untuk memastikan kondisi fisik Zhang Yu saat ini. Yu Meixiu penuh dengan kegembiraan untuk memastikan bahwa kondisi fisik putranya saat ini sangat baik dan dia dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, saat ini dia tiba-tiba teringat bahwa ada dua teman sekelas di sebelahnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah dua orang di belakangnya, hanya untuk menyadari bahwa mereka berdua tercengang, dan tersenyum malu, dan berkata, "Biarkan kalian tertawa. Ini putraku Zhang Yu, Zhang Yu. Mereka berdua adalah..." "Ini bibimu Tian, itu bibimu." Zhang Yu terkejut sesaat, mengetahui bahwa kedua wanita itu tampak muda, dan mereka berusia 20-an. Disebut bibi, itu pasti tidak masuk akal. Tentu saja, wajah Zhang Yu begitu besar sehingga ibunya akan memanggilnya, dia tidak peduli. Kemudian tersenyum dan berkata, "Bibi Tian. Bibi Guan yang baik." Tianjing dan Guan Xiaoyan kemudian bereaksi. Seorang pria muda yang jauh lebih tinggi darinya memanggil bibinya, dan juga membuat wajah mereka merah. Tianjing tersenyum pahit, "Kamu tidak perlu memanggil bibimu. Panggil adikmu. Mari kita bicarakan. Aku belum setua itu." Guan Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi bibi. Tidak apa-apa menjadi seorang adik." Zhang Yu menoleh untuk melihat ibunya ketika dia melihat ini, dan mengangguk dengan senyum masam ketika melihatnya. Kemudian dia menoleh dan menatap putri kedua lagi. Fangya tersenyum, "Kakak Tian. Kakak yang baik." Meskipun dia berubah dari bibi menjadi adik, dia masih merasa sedikit aneh. Senyum pahit tidak bisa dihindari, tetapi bagaimanapun juga, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima dan harus didengar pada saat yang sama. Yu Meixiu berkata, "Tianjing, Xiaoyan, putraku datang menemuiku. Ayo keluar dan makan bersama." "Oke." Tianjing berkata, "Ibu dan anak perempuanmu, kita tidak baik-baik saja. Jika kamu makan milikmu, kita bisa memakannya sendiri." Guan Xiaoyan juga berkata, "Ya, ibu dan anakmu sudah lama tidak bertemu. Aku yakin pasti ada banyak hal yang harus dibicarakan, jadi kita tidak akan repot-repot." Yu Meixiu berkata, "Apakah ada yang mengganggumu? Bukankah kita baru saja membuat janji untuk makan di luar bersama sekarang? Bukankah hanya ada satu lagi, anakku? Jangan keluar, anakku bukan orang luar." Zhang Yu berkata, "Ya, kamu, saudari Tian Guan, silakan. Kamu dapat berbicara tentang apa yang seharusnya kamu bicarakan, semuanya saat aku tidak menyimpannya." Tianjing dan Guan Xiaoyan melihat ibu dan anak Zhang Yu dengan antusias, tetapi harus saling memandang dan mengangguk pada saat yang sama. Yu Meixiu melihat keduanya setuju, dan dalam suasana hati yang baik, berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi untuk panci aneh. Panci makanan lautnya sangat lezat." Setelah itu, aku menoleh untuk melihat Zhang Yu, "Nak, apakah kamu bisa makan makanan laut?" Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Aku tidak pilih-pilih makanan. Apapun bisa." Yu Meixiu melihat putranya dalam suasana hati yang baik, tetapi bagaimanapun juga, ada dua teman sekelas di sebelahnya.
Tidak nyaman untuk berbicara dengan putranya sendirian dan memperlakukan teman sekelas dengan lambat. Jadi ketiga wanita itu masih berjalan bersama dan mengobrol. Zhang Yu mengikutinya dengan mudah, berpura-pura tidak ada. Mereka berempat meninggalkan kampus bersama dan datang ke sebuah restoran bernama Weizen Weiwei tidak jauh dari sekolah. Beberapa orang memasuki rumah untuk mencari tempat duduk. Yu Meixiu tahu bahwa putranya bisa makan, dan memesan panci makanan laut besar yang tidak bisa dimakan oleh 4 orang normal. Tianjing, yang duduk di seberang ibu dan anak Zhang Yu, berkata, kakak Yu bahkan tidak bisa makan panci sebesar itu. Yu Meixiu berkata, tidak apa-apa. Anakku bisa makan begitu banyak. Jangan khawatir. Zhang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Guan Xiaoyan duduk di seberangnya, jadi dia punya kesempatan untuk melihat Zhang Yu dengan saksama, dan mengerutkan kening. Kakak Yu, putramu terlihat sangat familiar. Di mana aku sepertinya? Aku pernah melihatnya. Yu Meixiu berkata, tidak. Keluarga kami tinggal di kota Zonghai. Jauh dari rumahmu. Kamu seharusnya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Nak, apakah kamu melihat adikmu? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yu Meixiu berkata, benar sekali. Anakku memiliki ingatan yang baik. Jika dia pernah melihatmu, dia pasti ingat. Kamu pasti salah mengingatnya. Tianjing berkata, iya. Xiaoyan, berapa banyak provinsi yang keluargamu pisahkan dari keluarga Yu? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Benarkah? Guan Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, bergumam aneh, tidak. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Ngomong-ngomong, siapa nama anakmu? Yu Meixiu berkata, namanya Zhang Yu. Gongchang Zhang, Yu adalah nama belakangku. Zhang Yu. Guan Xiaoyan bergumam, nama yang familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi di mana? Kamu terpesona. Tianjing menggelengkan kepalanya tanpa suara, dan berkata, kakak Yu tidak peduli padanya. Dia pasti salah ingat. Maaf, boleh aku mengganggumu? Sebuah suara datang, menyela beberapa orang yang sedang berbicara, dan membuat beberapa orang menoleh pada saat yang sama untuk melihat seorang gadis dengan ekspresi sedikit malu yang berdiri di dekat meja. Yu Meixiu berkata, halo, ada yang salah. Gadis itu menggigit bibirnya dan menatap Zhang Yu. Dia berkata, permisi, apakah Anda Zhang Yu? Zhang Yu sedikit tertegun, lalu mengangguk, dan berkata, ya. Saya Zhang Yu. Ketika gadis itu mendengar wajah ini, seolah-olah itu sedang mekar. Tertawa, hebat, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya sangat beruntung. Halo puisi, saya dapat meminta Anda untuk menandatangani nama saya. Zhang Yu mendengar senyum pahit ini, mengangguk, dan berkata, ya. Gadis itu menyerahkan sebuah buku dengan gembira.